Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lamanya proses rotasi bumi ini disebut dengan kala rotasi, yang membutuhkan waktu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik. Nama lain kala rotasi adalah 1 hari. Berikut ini adalah dampak atau akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Dampak yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu. Yang keempat, terjadinya pembelokan arah arus laut. Yang kelima, terjadinya pembelokan arah angin. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang. Bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Selanjutnya yang kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahayanya sendiri. Dampak yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu. Terjadinya perbedaan waktu WIB. Ada bagian Wita dan ada Wit. Pada bagian WIB berada di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan barat hingga ke Madura. Bagian Wita, daerah Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan bagian utara, timur dan selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara. Bagian Wit yaitu daerah Maluku Utara, daerah Maluku, Papua Barat, dan daerah Papua. WIB dengan Wita berbeda 1 jam. Wita dengan Wit bedanya 1 jam. Di sebelah timur akan mengalami matahari terbit dan terbenam lebih dahulu. Hal ini dikarenakan bumi berputar dari arah barat ke timur. Daerah yang berada pada sudut 15 derajat lebih ke timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu selama 1 jam. Misalnya, jika di Bali matahari telah terbit, maka yang di Jakarta baru melihat matahari terbit 1 jam setelahnya. Atau, jika di Bali pukul 6.00 Wita, maka di Jakarta baru pukul 5.00 WIB. Dampak rotasi yang keempat yaitu terjadinya pembelokan arah arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebut dengan efek Coriolis. Dampak yang kelima yaitu terjadinya pembelokan arah angin. Dengan adanya rotasi bumi, maka arah angin bisa
dibelokkan sehingga tidak hanya satu daerah saja yang dapat terkena angin, namun juga daerah lainnya juga dapat merasakan adanya angin. Penyebab rotasi bumi. Penyebabnya ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Sekarang kita bahas dulu yang faktor internal atau faktor yang bersumber dari dalam bumi. Yang pertama, retribusi massa bumi. Yang kedua, penyebabnya pergerakan dan aliran energi panas bumi. Yang ketiga, kemampuan deformasi secara vertikal dari bagian inti dan kandungan di atas permukaan bumi. Penyebab yang keempat, gaya sentrifugal dari pergerakan panas dan massa yang ada di permukaan bumi. Sekarang kita lanjut, penyebab rotasi bumi, faktor eksternal atau faktor yang dipengaruhi dari luar bumi. Yang pertama, dorongan dan tumbukan yang terjadi pada saat awal proses pembentukan alam semesta. Penyebab yang kedua, proses atmosfer dan pergerakan. Proses yang ketiga, interaksi antara gaya gravitasi bumi dengan matahari dan orbit langit lainnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang rotasi bumi. Ustazah harapkan video ini bermanfaat untuk anak-anak ustazah belajar lagi tentang rotasi bumi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.